pada waktu itu kan kena melihat konfigurasi, jadi hanya melihat kekinian, hanya melihat ini kepentingan sesuatu. Ini kalau kayak gini kita bakal kalah, karena anggota DPRD dikuasai oleh koalisi merah putih. Bahaya ini, nanti terjadi pembangkangan antara pusat dengan daerah dan sebagainya, karena bupati, wali kota, dan gubernur memang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh koalisi merah putih. Nah, dengan berpikir yang sangat pendek itu, maka ya kan cukup bahaya. PDIP akhirnya pada waktu itu saya ingat betul, malam-malam kita bisa walk out dan lain sebagainya. Nah, ini undang-undang ini diketok, ditandatangani oleh Presiden SBY. Tapi pada waktu itu Presiden SBY masih berada di luar negeri. Pulang dia ke Indonesia, dibisikin oleh para konsultan politik, lembaga survei dan lain sebagainya, yang pada waktu itu yang menolak hanya beberapa orang, bergelintir orang, lembaga survei dan sebagainya. Kenapa? Karena penghidupan lembaga survei, karena booming lembaga survei, dan mereka menjadi kaya raya karena menjadi konsultan politik, juga sekaligus menyalurkan ya, kita tidak tahu ya, menyalurkan yang namanya bantuan sosial dan sebagainya seperti itu, mau menutupi yang namanya money politik seperti itu. Mereka lah yang paling teriak. Nah, SBY pada waktu itu melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dia batalkan ya undang-undang yang usul inisiatif pemerintah sendiri. Ini memang yang hal yang tidak harus dilakukan. Guru besar saya pada waktu itu, Pak Bagirmanan, waktu itu saya lagi bimbingan ingin tahap penyelesaian lah ya, disertasi saya, dia menyatakan ini tidak bisa secara kultur ya kan, pembentukan hukum itu ada cara legal culture-nya, ini menyalahi betul.